Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan innama bu'ithtu li utammima maqarimal akhlaq. Wa qala aidan man ahabbani kana mani fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, mewakili Bapak Lurah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kapolsek Tempe, yang selalu siap hadir dan garda terdepan dalam acara peringatan Maulid kita pada malam ini. Yang saya hormati kepada seluruh orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nasabah pemmasinakum Allah ta'ala, sehingga kita hadir lagi dalam peringatan Maulid di Masjid Taqwa Grand Hill Al-Akai Kabupaten Wajo. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sehat, diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ibu-ibu sehat, Masya Allah, subhanallah, wajah-wajah surga semua ini saya lihat. Sabaramana kurang kainnya yang komatin bro motor dua. Baik, dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini, pertama kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, 1 tahun atau 2 tahun yang lalu sama sekali kurang kegiatan, bahkan tidak ada kegiatan. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini kita telah melaksanakan peringatan Maulid begitu padat, saking padatnya salian, penuh masjid, saking tandanya penuh masjid, orang makipas mana, makipas. Mudah-mudahan insyaallah yero masenai makipas runtuh-runtuhin telo sinambut. Amin. Amin ya rabbal.
Coba ibu-ibu kita bersalawat. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahid bi'ahdil badri ya Allah. Ibu-ibu diam, bapak-bapak ya, bapak-bapak ya, coba. Oke, baik. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin habib. Masya Allah. Saya tu kalah bapak-bapak ini. Lebih-lebih dia dengan Yasir. Amma terlalu mana nak tanya ya. Cuman saya takutkan jangan sampai anak mana dia tahu aku ya. Oh, insya Allah. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Jadi purana patenti pun Allah Ta'ala dilena kurangi narekuelo kina sesalama. Kalau ingin bahagia, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Konsep dalam kehidupan kita, gaya yang mestinya kita harus lakukan, yaitu kecintaan kita. Dan insya Allah mudah-mudahan segala sesuatu yang kita inginkan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sahabat elok-elok ibu, pasti kita akan kembali kepada Allah. Pasti kita akan menuju kepada Allah. Pasti akan merasakan yang namanya kematian. Di setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Di setiap ciptaan Allah akan merasakan ada waktunya tiba masanya ajal. Mau percaya atau tidak, mau beriman atau tidak, suatu saat pasti akan rasakan yang namanya kematian. Jadi itu ini rupa tahu apa namanya mati. Semua akan merasakan namanya kematian. Matandra jabatanna mati, dekaga jabatanna mati, urwane mati, makunrai mati, ustasen munribi. Ini kalau ceramah. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Intinya nasanabitkan dari komelok kita seselamat. Dua golongan pada jadi. Ada ya roh. Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua perbaiki hubungan kita kepada manusia. Kamantoni matu wasuni kima sempajang. Pulang balik ke tanah suci. Sering kami kita pasal sunat. Akan tetapi jahat sama orang lain. Jahat sama tetangga. Tidak baik sama orang lain. Maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid, mulutnya. Kadang ada orang rajin pergi majelis salim, tapi cerita di kiri kanan. Sembarang cerita. Namun ustaz cerita tuh. Betul tidak? Mana betul? Cerita kayaknya. Ada kamu cerita jauh-jauh pun dari Bulukumba baru cerita jelek kak. Sakitnya tuh di sini. Makanya di setiap saat kita berdoa, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan apa yang kau lakukan, engkau mendapatkan keberkahan ya Allah. Mudah-mudahan engkau kujama ya soy, mudah-mudahan kau memperakap puang. Makanya jauh daripada itu ya Allah, jauh penting daripada itu ya Allah. Mudah-mudahan engkau matikan aku ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya ketika habis sholat, turun cuma sempajang, berdoa minta sama Allah. Jangan langsung berdiri, macam lagi doanya. Allahumma inni
as'aluka bi husnil khatimah. Coba semuanya ikut. Allahumma inni. Ya, katanya atau dalam sujud terakhir. Ketika dalam sujud terakhir, makanya ketika dalam sujud terakhir, dena marigagi lampi-lampeki kurutu sujuta. Tidak apa-apa kita kasih panjang-panjang sujuta supaya minta sama Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah sambil baca doanya. Ada doanya di situ, ada doanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Coba semuanya ikut. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rahimin nami manasa. Ya Tomirul lancar. Artinya ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah. Jangan engkau berikan aku kesusahan. Ya Allah, Rabbi, matikan aku ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan kebaikan. Makanya cita-cita paling mulia bukan ingin menjadi anggota dewan, bukan bupati, tapi cita-cita paling mulia matandra nama upe, matandra nama baraka, matandra nama salama. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa tandanya Ustaz yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah, La illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah, La illallah. Sekali lagi. La ilaha. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Barang siapa dia meninggal nigi na semate, meninggalnya dengan la ilaha illallah, maka dia gaga onronna sangadinna surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Kapang ka makadabe Ustaz gampang na tu selo kimatama di surga. Pesan paling nakal-nakal baru makin meninggal baru la ilaha illallah. Tidak semudah itu coy. Betul. Jangan gampangkan apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika menghadapi sakarat. Makanya Rasul ajarkan, nareko dirapi pemateta menghadapi sakarat, jangan tinggalkan. Ada kisah lain. Kenapa? Karena di situ nih puncaknya setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka tiap tirang ini punania tahu di pamadang bahasa bulukum maka makanya aja kehirang narikung kata di pamadang dite kesina sempajanna egana puasana pulang balik ke tanah suci, tapi ketika menghadapi sakarat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Menurut riwayat itu setan 41 kali berubah muka itu setan. Dipak kita lah foto mati. Kadang datang seperti orang tuanya, kadang datang seperti neneknya, kadang datang seperti istrinya. Yang datang bukan kakeknya, bukan istrinya. Yang datang setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan nariku dirapi itu mateta menghadapi sakarat. Kata Rasulullah, ikra'u mautakum yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah yang Opuang, kuale pabarakana bacaan surah sin kupuang. Narekomenu kicabu nyawana atau aku ya puang kicabu, tapi aja kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakana surah Yasin. Baca di surah Yasin. Apakah saya salah paham? Berarti surah Yasin Ustaz surah untuk mati. Tidak, itu surah Yasin banyak manfaatnya, bukan hanya kematian. Apa ya ini? Nampak baca surah Yasin engkau atau mati? Oh, identik Yasin, oh mati. Padahal tidak, itu surah Yasin banyak manfaatnya. Kita punya masalah, baca surah Yasin. Oh puang, jangan masalah kunangi puang. Banyaknya masalah kau hadapi di bulan ya Allah.
Allah, jauhkan dari segala masalah, baca surah Yasin. Karena yang namanya manusia, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Yang mana narupa tahu engka mana masalahna, kami na mega masalahna makun ragi. Biasanya masalah yang pertama arisanna depan endre malipunos. Masalah yang kedua cicilanna depan lepe pusing sedeng. Masalah yang ketiga anakna melo boti. Detona jadi masalah. Yang jadi masalah bapak na loto. Bacanya surah Yasin. Oke, baik. Bacanya oh tadi Pak Ustaz 10 menit lagi. Oh 10 menit lagi. Ya Pak, oke baik 9.5 lah insyaallah. Nah. Ya. 5 menit lagi Budi. Bisa ya 5 menit lagi. Masih mau? Nggak capek? Ustaz yang capek. Iya. Ini beberapa sudah lebih 1 bulan keliling. Ini dari Pangkep, Makassar, Bulukumba, tadi di Bone. Ini besok masih banyak lagi. Habis itu kembali lagi ke Sidrap, ke Siwa. Ini mohon doanya. Mudah-mudahan sehat selalu insyaallah. Amin. Ada yang bertanya, kenapa Ustaz Andi Armayadi dipanggil ceramah? 2 alasannya. Bede. Yang pertama bede makasih ceramahnya, yang kedua bede magerta tahunna. Aduh, minta maaf kalau saya terlalu jujur. Kasihan dia dulu. Dilanjut. Bacakan surah Yasin. Punya masalah baca surah Yasin. Ada anak tak nakal, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan saleha. Ania garinta, engkau sata, ada penyakitnya seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Bacakan surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tak nakal, bacakan surah Yasin. Engkau sata, baca surah Yasin. Engkau masalahta, baca surah Yasin. Engkau ingreta, wajah ini. Ini kalau wajah kok tidak mungkin surah Yasin dibaca langsung lunas. Baca di surah Yasin aja abur kobiri. Betul? Terkait ini, ketika sahabat Umar punya masalah, Umar bin Khattab bertanya kepada Umar, saya punya masalah. Agar bilang saya malu kasih tahu Umar. Bilang apa masalahmu kasih tahu, maka saya pemimpinmu. Berkata di sahabat Umar, saya punya utang, engkau yang reku, magai batera sedih melo wajah, nah tidak bisa lunas. Berkata ini Umar, jadi bagaimana? Apakah saya harus bilang wow gitu? Berkata Umar, kenapa ini? Berkata ini sahabat, ajarkan aku doa Umar, Pak Guru ke doa Umar, supaya Allah mudahkan urusanku, supaya Allah mudahkan rezekiku, supaya saya bisa mampu membayar utang. Berkata Umar, kalau begitu silakan kau baca ini doa. Setinggi gunung kau punya utang, si tandre mulai remu, maka Allah akan berikan kemudahan dalam proses membayar utang. Makanya ada doa supaya dimudahkan untuk dilunaskan utangnya. Mau diajarkan? Hello Pak Guru. Kalau pula di sana. Baca ini doa. Menurut dari guru waktu ke Bulukumba ceramah saya dengarkan ini diajarkan. Jadi insyaallah saya ambil berkahnya, kita orang masjid takwa juga ambil berkahnya. Baca ini doa ketika pada hari Jumat. Bukan kita Bu, suamita. Nariko sona Jumat, nariko melo ini tutup pakato bayas. Kalau mau mina tutup khutbahnya di atas, kan makanya itu di atas tadi barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Setelah baca itu doa, kan duduk nih, tudan nih padi. Setelah tudan nih rodiawa, kita bapak baca di bawah. Apa doanya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim bihalalika anharobika
wa agnini min fadlika amman siwaka. Ulangi, Allahumma kfihim bihalalika an haromika wa agnini min fadlika amman siwaka. Sudah dihafal? Belum? Belum? Mau dituliskan? Mau dituliskan? Gampang, sogo katelo. Amin. Baca itu doanya, Allah akan berikan kemudahan. Allah pun akan berikan rezeki tak disangka-sangka, tak diduga-duga. Rezeki itu berasal dari Allah. Rezeki itu boleh dari Allah Ta'ala. Allah yang membawa kita rezeki kepada manusia. Allah yang membawa rezeki kepada bangunanta. Allah yang menggerakkan segala sesuatu. Maka disitulah ada tauhid. Di mana ada Allah, di situ ada kita kemampuan. Elok lena mana ni pun Allah Ta'ala. Dek nulis kejadian sedia gau, dek nulis kejadian sedia pangkaukeng, relebot na ilino sangadina elolena pun Allah Ta'ala, menandakan bahwa manusia kita tidak punya kuasa di atas daripada kuasa Allah, menandakan bahwa kepada manusia kita tidak punya kemampuan di atas daripada kemampuan Allah, menandakan bahwa kita manusia tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Betul? Nabi yang falsafat orang Bugis. Ush, hebat nih. Nabi yang falsafat orang Bugis. Anakku, ambil ke sifatnya itu garam. Ada sifat dari peje. Kenapa itu garam mana? Itu garam. Masa itu nama roa. 10 deli di pasar tempe. Sinopun. Betul? Banyak nih. Tapi coba lihat itu garam mana. Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondro. Tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Artinya itu garam sederhana. Itu garam masempo. Murah meriah. Tapi dia jadi daripada jaga pejena. Anakku, ambil ku sifatnya garam. Sederhana. Sederhana mapau. Sederhana mengerekada. Sederhana bicara. Sederhana mapakaian. Tapi nari ko gaga ki disapaki. Engkau meto tahu selede gaga disapai. Ada bentuk orang kalau tidak disapai. Di mana Pak Kapolsek, di mana Pak Babinsa? Karena kalau datang bagus perasaan. Tapi engkau meto tahu asal engkau bapak kiri-kiri. Apa yang retensi? Oh, selengkai mega masalah. Selengkai bapak kiri-kiri. Lebay aja na muka. Betul. Sederhana. Kita siakan. Jam 9, 5 menit lagi. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka olehnya kita dikumpulkan tempat ini, apa yang kita inginkan, ridhonya Allah. Al-Quran katakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba semuanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian, kata Allah, liyabluwakum, ujian bagimu. Allah kasih kekayaan, itu adalah ujian. Allah kasih pangkat dan jabatan, itu adalah ujian. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Kita duduk malam ini, kata Nabi, barang siapa dia duduk nih gini kita tudang maringkalinya ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Amin. Makanya kalau masuk di masjid zikir paling tidak salah sunat 2 rakaat kalau memungkinkan, kecuali pada saat ini kan tidak bisa. Salah sunat 2 rakaat. Aganiana usalli sunnat tahiyatul masjid rakaatain da'an lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Opuang maniaka masabaja sunnah papa kalau masih 2 rakaat karena Allah Allahu Akbar sah. Jadi itu niat, boleh pakai bahasa yang lain. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Koi semua ya kode selama pusing
Kurang imannya maka takbir ini Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah. Dek na lancar Al-Fatihah alhamdulillah. Baca ya moto sampai walat dolin amin. Setelah itu ambil surah-surah pendek, terserah mana kita hafal. Ruku, sujud, iktidal, sama surah-surah yang lain. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Habis salam istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Coba semuanya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kata Rasulullah, apabila dia habis solat, urema sempaja na baca roden rebeke telu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali berulang, maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang, maka Allah telah ampuni dosa 1 tahun itu. Amin ya rabbal. Habis istighfar baca nih subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ya dibaca subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah. Aja ni kimat cerita. Macari subhanallah subhanallah. Di narikung ka cerita setampeta makadebe. Ya anu bare lakay na langsung kini subhanallah subhanallah subhanallah. Kadebe ya anu bare Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Dena tu nak cerita. Yang kedua dena balik isi sampai pemenang. Betul. Pangkato tahu mataman ni masih sembarang nak cerita. Bedak na, cilak na, rencong, bunga-bunga, bunga-bunga janda bolong, ada di Sengkang, di Bulukumba juga banyak. Apalagi nak kumar rencong, itu renconnya tebal sekali. Lotoni juga kabotingnya, tebal. Jadi kalau sudah mina rencong tebal tidak bisa ketemu bibir batas sama bibir bawah. Jadi aku makan bapak na, dia nak makan bapak na, makan mana? Aha na. Aha na. Ini. Tidak begitu lagi. Tidak begitu lagi. Iga makan dah. Alhamdulillah. Coba kita bertasbih. Subhanallah. Ya baik, 2 menit lagi. Jadi perhatian. Maulid bukan hanya sekedar sokon atau telok. Maulid bukan hanya sekedar gaya-gaya saja. Maulid bukan hanya sekedar pergi saja di sana santai-santai. Tapi peringatan Maulid sebagai mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak mensyukuri nikmat Allah. Bayangkan manusia paling sibuk nanti di akhirat kemudian. Bayangkan manusia yang paling garda terdepan nanti di akhirat kemudian adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasul berdiri antara surga dan neraka. Dia keluar dari surga, dicari kita dalam neraka. Yang dicari aina ummati, mana umatku. Yang dicari bukan keluarganya, yang dicari bukan anaknya, yang dicari bukan cucunya Hasan dan Husain. Yang dicari aina ummati, mana umatku. Pertanyaannya, pernahkah kita mencintai Rasulullah? Pertanyaannya, pernahkah kita mengingat kepada Nabi? Pertanyaannya, pernahkah kita sedih untuk mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia satu-satunya Nabi, dia satu-satunya Rasul, dia satu-satunya pemimpin di dunia yang akan menuju di garda terdepan. Yang dicari kita umatnya, yang dicari kita aina ummati. Pertanyaan
Pertanyaannya, kita umatnya, pernahkah kita rindu kepada Nabi? Pertanyaannya, kita umatnya Rasulullah, pernahkah kita baca salawat untuk Nabi? Pernahkah kita berkorban untuk Nabi? Pernahkah kita berpikir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah kita menangis? Nabi cintanya kepada kita cinta mati. Nabi cintanya Nabi kepada kita cinta mati, hingga terasa ketika menghadapi sakarat yang diingat ummati, kita umatnya. Yang dicari kita ummati, kita umatnya. Pernahkah kita rindu kepada Rasulullah? Pura mau kita baca salawat untuk Nabi? Pernahkah kita berkorban untuk Nabi? Kenapa justru dalam peringatan Maulid dilarang? Subhanallah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa dah cinta kepada aku, barang siapa dah rindu kepada aku, kana ma'i fil jannah, maka saya akan masuk ke dalam surga pintu manapun dia suka. Maka insya-Allah peringatan Maulid sangat luar biasa. Berkahnya banyak. Allah akan senantiasa berikan kita petunjuk. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berikan kita hidayah, kekuatan, keberkahan. Karena di setiap tetesan air mata, setiap tetesan-tetesan pengorbanan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah tidak ada balasan baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Pak, tiba masanya waktu. Di setiap jiwa akan merasakan kembali kepada Allah. Waktu akan terus berjalan. Seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun. Hitungan matematik umur kita bertambah, tapi hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Narati matuna Pak. Tiba masanya nanti kita akan sendiri. Tiba masanya kita akan nanti dalam kubur. Tidak ada teman kita. Ketika di Grand Hill kita tinggal masih ada tetangga tak. Ketika di sini kita tinggal masih ada keluarga tak. Ketika di Grand Hill kita tinggal banyak mungkin teman saya akan berkumpul lihat kita. Tapi nanti tiba masanya dalam kubur, tidak ada yang akan temani. Kita akan didatangi oleh dua makhluk malaikat namanya Munkar wa Nakir. Akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Akan bertanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Akan bertanya, man imamuka, siapa imammu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan lidah, yang jawab bukan timuta, yang jawab amal. Apakah kita pernah bersiap untuk amal? Apakah kita pernah bersiap sendiri kita dalam kubur? Jawabannya bukan dari saya, jawabannya bukan siapa-siapa, jawabannya muncul dalam derita. Maka tekatkan hati, luruskan niat. Allah yang menurunkan, Allah yang menaikkan, Allah yang mengantar, Allah yang akan membawa. Allah maha menyembuhkan, Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang mematikan, Allah pula yang akan menghidupkan. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin sidang jamaah Maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulan, mari di setiap tetesan kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan, dan apapun pengorbanan kita pada malam ini bernilai pahala sedekah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu meteorolota narekonarapi ulle amawika. Ketika tiba masanya bulan Maulid, na desi segagaud di maberiang, desi semagaud di masidekang, maka itu meteorolota ala kogolla si sindru atau si polo sindru na mualangi bere-bere mancagi itu pas sedekah malupo lolo na pungal taala. Saking lebihna datang peringatan Maulid dengan sedekah. Mudah-mudahan itu Allah berikan kita petunjuk dan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وآرنا الباطل باطلا واجتنابه اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعملا متقابلا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih atas nama saya pribadi Al-Ustaz Andiar Mayani Lutfari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma afi bila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.